Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda merenungi apa sebenarnya rahasia dari tali pusar kita? Mengapa Allah ciptakan udel di tengah tubuh manusia? Di balik bentuknya yang sederhana, ternyata tersimpan rahasia besar yang luar biasa. Simak video ini sampai selesai, karena di akhir nanti ada pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri. Masya Allah. Sebelum manusia menangis untuk pertama kalinya di dunia, ia telah hidup 9 bulan dalam keheningan rahim. Di dalam kegelapan, di tempat tersembunyi, tubuh mungil itu tumbuh. Tanpa bicara, tanpa bertanya, tanpa tahu apa itu lapar, haus, atau bahkan takut. Semua kebutuhan itu disuplai secara ajaib. Lewat satu saluran kecil dari perut sang ibu, itulah tali pusar, atau yang kita sebut dengan udhel. Sebuah tali kehidupan yang menjadi saksi bisu bahwa manusia pernah sangat rapuh, sangat tergantung pada kasih sayang ilahi. Lewat tali pusar itulah Allah mengatur nutrisi, oksigen, antibodi, dan cinta ibu kepada janinnya. Tidak ada bayi yang bisa memilih akan lahir kapan, tidak bisa meminta makan atau minum. Tapi Masya Allah, Allah mencukupi semuanya. Bahkan sebelum manusia belajar menangis atau meminta, Allah sudah memberi. Pusar bukanlah sekadar bekas luka dari proses kelahiran. Ia adalah jejak sejarah kehidupan pertama kita. Saat Allah menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada makhluk bernama ibu. Tak ada usaha dari kita, tak ada doa pun saat itu, tapi rezeki mengalir begitu saja. Ini bukti bahwa rezeki adalah urusan Allah, bukan semata hasil kerja keras. Cobalah renungkan. Ketika kini kita mengeluh sulit rezeki, padahal dulu, saat kita tak bisa bergerak pun, Allah tetap menghidupi kita. Bukankah itu cukup menjadi tamparan halus bahwa Allah lah pemilik dan pengatur kehidupan sejak awal? Allah tidak pernah lupa. Kita saja yang sering lupa bahwa dulu kita sangat lemah dan tak berdaya. Dan pusar, setiap kali kita melihatnya, sebenarnya adalah alarm dari langit. Ingat, kamu dulu hanya seonggok daging yang Allah beri kehidupan. Pernahkah kita bertanya, kenapa Allah meletakkan pusar tepat di tengah tubuh manusia? Tidak di kaki, tidak di tangan, tapi di pusat tubuh. Dalam ilmu anatomi, ini hanyalah posisi alami. Tapi dalam pandangan spiritual, posisi pusar itu menyimpan pesan ilahi yang dalam. Pusar adalah titik tengah. Titik yang menghubungkan atas dan bawah, kanan dan kiri. Ia adalah lambang keseimbangan. Bukankah Allah pun menciptakan segalanya berpasang-pasangan dan seimbang? Siang dan malam, langit dan bumi, lelaki dan perempuan, rahmat dan azab. Dengan pusar di tengah, seolah Allah sedang berkata, "Wahai manusia, hidupmu harus seimbang. Jangan terlalu duniawi, tapi jangan juga lupakan dunia. Jangan hanya mengejar langit, tapi tetaplah berpijak di bumi. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga tunaikan kewajiban." Pusar juga menjadi pusat gravitasi tubuh manusia. Dalam seni bela diri, pusat kekuatan tubuh ada di bagian tengah ini. Bahkan dalam tradisi meditasi dan pengobatan, pusar dianggap sebagai pusat energi vital. Semua ini bukan kebetulan, melainkan desain ilahi yang sempurna. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsani taqwim. Dan letak pusar ini menjadi simbol bahwa Allah menyempurnakan desain manusia dengan susunan yang adil dan seimbang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Betapa luar biasanya penciptaan manusia. Bahkan satu bagian tubuh yang kecil seperti pusar, punya makna besar yang bisa menuntun kita pada kesadaran. Keseimbangan adalah kunci hidup. Dan pusar, dengan diamnya, terus mengingatkan hal itu setiap kali kita melihat ke cermin. Ketika tali pusar dipotong, itu bukan sekadar tindakan medis. Itu adalah peristiwa simbolik yang sangat dalam. Sejak detik itu, manusia dinyatakan hidup mandiri di dunia. Tapi, apakah benar kita mandiri? Sebenarnya, kemandirian itu hanya ilusi. Karena sesungguhnya, sejak sebelum dilahirkan hingga kita meninggal, manusia tidak pernah benar-benar bisa hidup sendiri.
Bahkan napas yang keluar masuk paru-paru ini adalah pinjaman dari Allah. Dan pusar adalah jejak spiritual dari masa ketika kita sepenuhnya pasrah. Pusar itu diam. Ia tidak pernah bicara. Tapi lewat diamnya, ia mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Bahwa kita, manusia yang sekarang merasa hebat, dulu hanyalah makhluk lemah yang digantungkan pada tubuh seorang ibu. Tidak bisa makan sendiri. Tidak bisa bernapas sendiri. Bahkan, tidak bisa bertahan hidup tanpa kasih sayang ilahi yang dititipkan lewat tali kecil bernama pusar. Dalam dunia tasawuf, para sufi mengajarkan untuk mengingat momen kelemahan diri sebagai bentuk tazkiyah, penyucian jiwa. Karena semakin kita ingat betapa kecilnya kita dahulu, semakin rendah hati kita saat ini. Dan pusar, letaknya yang tersembunyi dan tidak menonjol, adalah simbol kerendahan hati itu. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, beliau sering menyebut kelemahan diri. Allahumma inni daifun fakawini. Ya Allah, aku lemah, maka kuatkanlah aku. Doa itu bukan menunjukkan kehinaan, tapi justru pengakuan atas hakikat kita sebagai hamba. Dan pusar menjadi saksi pertama dari kelemahan itu. Banyak orang tidak tahu bahwa di balik fungsi pusar sebagai bekas tali kehidupan, ia juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Bahkan dalam pengobatan Timur kuno dan pengobatan Islam tradisional, pusar adalah titik penting dalam tubuh manusia. Beberapa ulama dan tabib zaman dahulu, termasuk Ibnu Sina, menjelaskan bahwa pusar adalah pusat saraf dan saluran energi vital. Jika kita mengalami gangguan pencernaan, sakit perut, kedinginan, atau stres berlebihan, seringkali pusat masalahnya ada di sekitar pusar. Ada praktik pengobatan yang dilakukan dengan meneteskan minyak zaitun, habatus sauda, atau minyak kayu putih ke pusar. Dan ajaibnya, ini bisa membantu meredakan berbagai keluhan tubuh. Bahkan beberapa praktisi mengatakan bahwa pusar bisa menyerap zat yang kita oleskan, karena di baliknya ada banyak jaringan kapiler yang aktif. Menariknya, dalam praktik sunnah Nabi SAW, minyak zaitun disebut sebagai minyak yang diberkahi. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Makanlah minyak zaitun dan oleskanlah ia, karena ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, bagian tubuh yang selama ini kita anggap tak penting, ternyata bisa menjadi jembatan kesembuhan jika dirawat dan diperlakukan dengan benar. Bukan karena mistis, tapi karena hikmah penciptaan Allah yang sempurna. Bahkan menurut beberapa pendekatan holistik, pusar adalah titik penghubung antara tubuh dan jiwa. Disinilah pusat keseimbangan sistem saraf dan hormon berkumpul. Jika dijaga baik, ia bisa menjadi pintu untuk menenangkan jiwa dan menyembuhkan tubuh. Ini adalah sunnah kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Sayangnya, banyak umat Islam yang melupakannya. Padahal, barangkali dari pusar ini, Allah ingin mengingatkan kita bahwa penyembuhan bisa dimulai dari tempat paling sederhana. Tali pusar memang dipotong saat kita lahir. Tapi sesungguhnya, hubungan spiritual antara ibu dan anak tak pernah benar-benar terputus. Bahkan setelah ibu tiada, kekuatan doanya masih terasa seperti angin lembut yang menjaga langkah kita. Tahukah Anda? Sejumlah penelitian spiritual dan testimoni kehidupan menunjukkan bahwa doa ibu adalah salah satu doa yang paling mustajab. Dan itulah warisan terbesar dari pusar, bukan hanya suplai makanan, tetapi aliran cinta dan rahmat. Ketika janin masih di dalam rahim, apa yang dirasakan ibu bisa dirasakan oleh anak. Saat ibu gelisah, janin ikut gelisah. Saat ibu tenang dan penuh zikir, janin pun tenang. Ini bukan sugesti, tapi bukti bahwa hubungan batin telah terjalin bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Pusar adalah simpul biologis dari cinta seorang ibu. Ia adalah jembatan antara ruh dan jasad, antara langit dan bumi, antara kasih sayang Allah dan pengorbanan seorang wanita yang disebut Ummun. Rasulullah pernah ditanya, "Siapa orang yang paling berhak atas kebaikanku, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian ditanya lagi, "Lalu siapa?" "Ibumu." "Lalu siapa?" "Ibumu." Baru setelah itu, ayahmu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 kali disebut, karena pengorbanan seorang ibu dimulai sejak tali pusar itu masih terhubung. Dari mengandung, melahirkan, menyusui, hingga mengasuh. Setiap detiknya adalah perjuangan, dan setiap tetes air susunya adalah doa yang tak terdengar. Jadi, jika hari ini hidup terasa berat, rezeki seret, hati resah, cobalah datang ke ibu. Duduk di pangkuannya, minta restunya, dan biarkan doanya mengalir seperti dulu darah dan nutrisi mengalir lewat pusar. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu. Karena barangkali, itulah satu-satunya tali pusar tak kasat mata yang masih menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Mari kita tutup perjalanan ini dengan sebuah perenungan. Pusar adalah bekas luka kehidupan, dan di balik bekas luka itu ada pelajaran ketergantungan sejati kepada Allah. Dulu kita tidak bisa hidup tanpa bantuan ibu. Tapi sejatinya, ibu pun tak bisa memberi tanpa izin Allah. Maka ketika tali pusar itu dipotong, Allah ingin kita tahu, sekarang waktunya kamu belajar langsung kepadaku. Tali pusar boleh putus, tapi tali pengharapan kepada Allah tak boleh terputus. Manusia sering sombong dengan kekuatannya. Tapi siapa yang bisa hidup tanpa makanan? Siapa yang bisa bertahan tanpa oksigen, tanpa cinta, tanpa makna? Semua itu dulu mengalir lewat pusar, tanpa kita pinta. Setiap melihat pusar, seharusnya kita malu untuk berkata, ini usahaku, ini kekuatanku, ini pencapaianku. Karena pada dasarnya, semua itu adalah pemberian sejak awal. Pusar adalah peringatan diam dari Allah, bahwa manusia pernah sangat tidak berdaya, dan akan kembali lemah. Maka bersyukurlah saat masih sehat. Bersyukurlah saat bisa berdiri. Bersyukurlah saat bisa mengingat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Dan juga, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Quran Surat As-Sajdah ayat 8. Kita berasal dari sesuatu yang hina, kecil, dan tak berdaya. Tapi Allah muliakan kita dengan ilmu, akal, dan iman. Dan pusar menjadi tanda bahwa kita bukan makhluk mandiri, tapi hamba yang tergantung sepenuhnya pada kasih sayangnya. Sahabat beriman, jika hari ini kita merasa kuat, ingatlah pusar itu. Jika kita merasa paling benar, sentuhlah pusar itu. Karena ia adalah cermin sunyi tentang siapa kita sebenarnya. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan like, share ke orang terdekat Anda, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.